Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah padang pasir Arab, ada satu nama yang bahkan para singa pun segan mendengarnya. Seorang pejuang yang pernah memburu binatang buas dengan tangan kosong dan membuat musuh-musuh Islam gemetar hanya dengan tatapannya. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, singa Rasulullah. Tapi di balik keberanian yang mengguncang dunia itu, tersembunyi rahasia besar. Mengapa malaikat Jibril turun ke bumi saat Hamzah gugur di Uhud? Dan apa yang Rasulullah ucapkan ketika melihat jasad pamannya yang tercinta? Inilah kisah yang mengguncang langit dan bumi. Kisah singa Allah, pemimpin para syuhada, dan komandan pertama dalam Islam. Tetap bersama kami hingga akhir. Jika belum, tekan tombol subscribe, like, and subscribe channel kecil kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah teriknya matahari gurun Arabia, jauh sebelum Islam bersinar, lahirlah seorang anak dari keluarga paling mulia di Quraisy. Ayahnya adalah Abdul Muttalib, pemimpin terhormat Mekah. Lelaki yang namanya menggema di seluruh jazirah karena kehormatan dan wibawanya. Anak itu diberi nama Hamzah, nama yang sendiri berarti kekuatan dan keteguhan. Sejak pertama kali diletakkan di pelukan ayahnya, seolah langit telah menulis takdir besar untuknya. Seperti tradisi bangsawan Quraisy, Hamzah kecil dikirim ke padang pasir, tempat di mana udara murni menajamkan jiwa dan kehidupan keras menempanya jadi baja dan belajar bahasa Arab yang fasih dari suku-suku pedalaman Arab. Di bawah langit yang membara dan di antara pasir tanpa batas, tubuhnya mengeras. Keberaniannya terasa dan hatinya belajar satu hal yang tak pernah hilang, keteguhan seorang pejuang. Di tanah di mana anak-anak tumbuh menjadi pria dan para pria menjadi legenda, lahirlah singa Allah. Sayyidina Hamzah tumbuh bukan hanya dalam ukuran dan kekuatan, tetapi juga dalam keberanian. Terbiasa menghadapi terik siang dan dingin malam yang menggigit oleh hembusan angin gurun. Namun, kisah Hamzah tak bisa dipisahkan dari kisah yang lebih agung, kisah keponakannya, Nabi Muhammad SAW. Keduanya tidak terpaut usia jauh. Hamzah hanya beberapa tahun lebih tua. Kedekatan usia itu menjadikan mereka bukan hanya keluarga, tetapi juga sahabat sepermainan. Yang membuat ikatan mereka semakin kuat adalah seorang wanita bernama Suwaibah, seorang mantan budak yang telah dimerdekakan. Dialah yang menyusui kedua bayi itu, menjadikan mereka saudara sepersusuan. Dalam tradisi Arab, persusuan bukan sekedar hubungan biologis. Ia dianggap suci dan mengikat jiwa, seolah menenun dua hati menjadi satu. Masa kecil mereka, masa muda mereka, seluruh perjalanan hidup mereka telah terjalin sejak awal oleh takdir Allah. Ibunya, Halah binti Wahab, berasal dari keturunan bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW. Sejak muda, Hamzah telah menunjukkan tanda-tanda kehebatan yang kelak menjadikannya legenda. Tubuhnya tegap, bahunya bidang, dan jiwanya selalu haus akan tantangan. Ia bukan sekedar pemuda Quraisy biasa, darah keberanian mengalir deras dalam dirinya. Sayyidina Hamzah berlatih menunggang kuda di padang luas.